Pemirsa masih di IDX Extension Closing dan kami juga masih menggunakan Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Langsung saja kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Muhammad Jaki untuk perdagangan esok hari dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Berasal dari beberapa sektor yang berbeda, pemirsa. Saham pilihan pertama datang dari perbankan Big Cap BBNI, lebih ke arah buy on support dengan supportnya di 8650, resisten hingga 9350. Kemudian juga ada Akra, lebih ke arah trading buy dengan supportnya di 1340, resisten hingga 1440, pemirsa. Kemudian ada Raw Mineral juga direkomendasikan trading buy 935 hingga 1025. Kemudian dari perbankan Big Cap lainnya ada BBCA juga direkomendasikan trading buy dengan supportnya di 8.900 dan resisten hingga 9.400. Empat saham pilihan yang direkomendasikan ada BBNI, Akra, ada Raw Mineral dan juga BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Ahmad Masuk kami, Yakie, yang merupakan Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Pak Yaki, empat saham pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama untuk BBNI, lebih ke arah buy on support, Pak. Strateginya seperti apa? Support berapa yang harus diperhatikan untuk BBNI ketika ingin melakukan buy, Pak Yaki? Ya, area support 860, 870, 8650 sampai 8750 untuk BNI. Kalau memang koreksi itu menarik untuk akumulasi buy on support ya. Karena area itu harusnya cukup kuat untuk menahan laju penurunan saham BNI sendiri ya. Dengan resisten itu di 9.000 sampai 9.350. Jadi sebenarnya kalau dari pergerakannya potensi koreksi masih ada, cuman lebih terbatas sih. 8750 potensinya cukup kuat untuk menahan laju BNI, karena kalau kita lihat perhatikan sendiri sejak awal Januari 2023 itu area 8750 potensi untuk rebound dari saham BNI ini cukup bagus ya. Ya, penutupan hari ini di 8875 masih cukup jauh dari level support yang Anda rekomendasikan tadi? Ya. Ya betul, karena memang hari ini masih tertahan di area 8825 ya untuk terdekatnya ya. Kalau kita bandingkan dengan hari Jumat itu masih di area 8.800. Jadi memang tekanan yang udah terjadi dalam 5 hari perdagangan terakhir harusnya ini sudah cukup pelan ya untuk tekanan jual ke depannya. Jadi buy on support lebih untuk menjaga potensi koreksi yang terjadi, karena kalau kita lihat trennya cukup bearish ya sejak Juni 2023 ya. Jadi saya lebih menjaga untuk akumulasi buy di area supportnya dulu sih. Baik, kita beralih ke saham yang kedua, ada Akra, direkomendasikan trading buy. Analisisnya Pak Yaki untuk Akra setelah sebelumnya sempat ke 1.400-an, hari ini mengalami koreksi, Pak. Ya, karena kalau kita lihat sendiri pergerakannya sendiri untuk hari ini juga cukup bagus ya. Kita lihat pergerakan hari ini nih 2 kali dari moving average 15 harian, lebih tinggi dari moving average volumenya dari 15 harian. Jadi ada potensi untuk besok untuk reversal dulu, cuman memang harus menguji di atas MA5 dan MA20-nya ya, itu di area 1400 sampai 1415-an. Jadi kalau bisa besok break di atas 1415, potensi untuk akranya balik ke atas 1430 sampai 1440 untuk uji resisten dari area situ sih. Baik, untuk saham yang ketiga ada Raw Mineral, penutupan hari ini di 925, melemah cukup dalam di 3,65% ini. Sementara support Anda di 935, resisten hingga 1025. Dengan koreksi dalam di sesi kedua hari ini, ada perubahan dari sisi rekomendasi tidak, Pak Yaki? Iya. Yang harus dirubah mungkin supportnya ya, karena memang kalau kita lihat pergerakannya sejak Juni itu area 900 harusnya cukup kuat untuk menahan laju penurunan ADMR ya. Jadi hati-hati kalau besok ADMR turun di bawah 900, ada potensi untuk ADMR balik ke area 800 sampai 855. Cuman kalau besok ADMR kuat bertahan di atas 900-905, potensi untuk reversal ADMR balik ke atas 960 itu cukup bagus ya, karena yang memang terdekat itu di area 960, atasnya lagi di area 1000 sampai 1035. Jadi teman-teman bisa perhatikan untuk support besok di area 900 atau 905, kalau kuat bertahan bisa untuk entry buy untuk saham ADMR-nya. Baik, kita beralih ke saham pilihan terakhir dari perbankan Big Cap, ada BBCA. Ditutup hari ini di 9.125 dan tadi secara intraday-nya sempat bergerak di level 9.200. Analisis Anda Pak Yaki untuk BBCA? Ya,
Kalaupun besok koreksi, kalau lihat dari 3 hari perdagangan terakhir ada potensi besok ada pelanjutan pelemahan ya. Cuman bisa teman-teman perhatikan di area 9.000 sampai 9.050-an itu potensi untuk BCA bounce back lagi atau rebound untuk balik ke terdekatnya itu di area 9.225 sampai 9.350 ya. Jadi sebenarnya koreksi besok lebih cenderung untuk buy sih untuk BCA sendiri selama bertahan di atas 9.000 sampai 9.050. Baik, dari sisi support cukup jauh Pak. Dari tadi di grafis yang kita saksikan ada di 8.900. Analisisnya mempertimbangkan support BBCA di level ini. Kita ambil worst case-nya aja sih untuk support di 89 karena sebenarnya di area kalau kita lihat pergerakan BCA ini hampir tidak pernah keluar dari lower Bollinger Band. Makanya kita ambil di bawah, sedikit di bawah lower Bollinger Band-nya itu di 8975 untuk lower Bollinger Band hari ini ya. Jadi ada potensi kalaupun dia break lower Bollinger Band kita langsung bisa akumulasi buy karena reversalnya cukup bagus sih. Biasanya kalau udah keluar lower Bollinger Band sedikit biasanya cenderung bounce back-nya cukup bagus sih. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BPNI, Akra, ada Raw Mineral, dan juga BBCA. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yaki, kita masih punya satu segmen lagi. Pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Yaki, kita lanjutkan kembali menjawab beberapa pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Ada Bapak Hamzah, tapi tidak menyebutkan lokasinya di mana, menanyakan Sido, Pak. Sudah ambil posisi di 851. Nyangkut cukup jauh. Apakah sudah bisa tambah cicil beli tidak untuk Sido? Analisis Anda. Ya kalau lihat dari pergerakan Sido hari ini ya tekanan belinya cukup bagus ya, cuman memang masih belum cukup kuat untuk Sido balik ke atas 650 660. Jadi saran saya kalaupun mau average down itu tunggu balik ke atas 665 ya. Cuman volume sekarang sih masih cukup bagus untuk di hold sih. Cuman untuk average down menurut saya sih sebaiknya belum dulu ya, kecuali besok bisa rebound dan bertahan di atas 660. Resistance terdekat itu di area 700-an sih kalau untuk confirm bullishnya. Baik, jawaban untuk Bapak Hamzah, dan selanjutnya kita beralih ke Surabaya. Ada Bapak Robert, terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Menanyakan saham Gotoh, Pak Yaki, sampai dengan minggu depan, akankah ada technical rebound ke 130? Analisis Anda untuk Gotoh cukup sulit sepertinya karena di level 120 juga jarang disentuh oleh Gotoh dalam beberapa pekan terakhir, Pak Yaki. Iya, betul. Untuk saat ini lebih cenderung ke hold ya, dengan 106, 108 untuk support dan stop loss-nya, dan resistance terdekat itu masih di sekitar 116, 119 ya. Jadi kalau belum break di atas 116, 119 masih berat untuk Gotoh balik ke 120, 125-an ya. Jadi masih main di range yang sempit ya, dengan support tadi di area 106, 108 dan resistance di 116, 119. Jadi belum bisa range jauh sih, kecuali ada katalis bagus mungkin dari Gotohnya. Baik, kalau nyangkut di atas 120-an, Pak Yaki? Saran saya sih kalaupun mau average down tunggu di bawah 106, 108 ya, karena bounce back-nya Gotoh di area 108 itu cukup bagus ya. Jadi untuk saat ini lebih cenderung ke hold dulu sih. Baik, selanjutnya ada Dito dari Sidoarjo menanyakan saham Hexa. Hexindo Adi Perkasa Tbk dengan ID saham HEXA hari ini menguat di 3,08%. Dalam sepekan terakhir juga lebih cenderung menguat, dan begitu juga dalam sebulan terakhir ini. Sudah ambil posisi di 6.500, target price di Agustus di berapa? Masih ada ruang penguatan untuk Hexa, Pak Yaki? Sebenarnya kalau untuk Hexa sebenarnya trennya masih cukup bullish ya, dan kalau kita lihat pergerakannya masih bisa di hold selama bertahan di atas support 6.500 ya. Target terdekat harusnya bisa tutup gap di atas 6975. Karena kalau kita lihat ada gap di 30 September 2022 ya, di area 6975. Sorry. Ya, di sekitar 29 sampai 30 September 2022 itu di 6975. Jadi ada potensi untuk selama bertahan di atas 6.500, potensi untuk Hexa balik ke atas 6975, tutup gapnya itu cukup besar sih. Oke, dan kebetulan entry-nya di 65, Pak Yaki. Jadi ya makanya kan cenderung lebih hold ya. Kalau mau stop loss itu di 6375, di bawah 6375. Cuman saya masih optimis Hexanya masih bisa bertahan di atas 6.500 sih. Baik, selanjutnya ada Ibu Ens dari Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami menanyakan saham Aman Mineral International Tbk atau AMMN ini. Saham ini juga cukup fenomenal, Pak Yaki, termasuk emiten pendatang baru di Bursa Efek Indonesia. Dari sisi penguatan sudah cukup signifikan dibandingkan dengan harga IPO, dan juga masuk ke dalam 10 saham berkapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia. Sudah menggeser Unilever dan juga BBNI dalam beberapa waktu terakhir.
Ya, kalau dari pergerakannya harusnya masih cukup jauh ya. Hari ini masih ditutup di atas 2810 dan tertinggi tadi di 2850. Jadi harusnya kalau besok masih bisa bertahan di atas 2720 sampai 2750 sebagai supportnya, cenderung trennya masih cenderung bullish ya, dengan target terdekat di 2890 sampai 3000 untuk AMN ya, aman mineral internasional maksudnya. Jadi saya sih masih rekomendasikan untuk hold ya kalau memang sudah punya dari bawah, karena Oke. cenderung masih bisa melanjutkan penguatan sih. Baik, selanjutnya menanyakan UNTR dari Bapak Jerry di Jakarta. Terima kasih juga sudah bergabung bersama dengan kami. Hari ini UNTR juga mengalami penguatan, rilis kinerja mereka di semester pertama di 2023 juga cukup mumpuni nih Pak Yaki. Analisis Anda untuk UNTR dengan posisi penutupan hari ini di 27.525. Ya, UNTR masih bisa masih besok masih ada potensi penguatan lanjutan ya. Cuman yang harus diwaspadai adalah UNTR jangan sampai besok turun di bawah 27.000. Karena kalau UNTR turun di bawah 27.000 cenderung untuk profit taking dulu ya. Cuman kalau kita lihat kalau besok masih bertahan di atas 27.275, potensinya lebih ke penguatan sih. Dengan resistance terdekat itu besok di area 28.075 sampai 28.575. Baik, ada potensi peluang ke 30 ribuan kembali Pak? Mungkin terdekat tutup gap dulu ya di area 28.925 ya. Kalau itu kuat, ada gapnya itu cukup jauh sih di 31 ribuan sih. Baik, nah dari sisi pola ini, ketika di perdagangan akhir April ini, UNTR sudah menyentuh di 31.400 Pak. Kemudian tiba-tiba mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan menembus di 22 ribuan. Dari sisi pola, seperti apa untuk UNTR? Ya, kemarin kan koreksi banyak setelah dia ex dividen kan. Cuman kalau kita lihat dari penjualan data penjualan heavy equipment atau alat berat ini cukup bagus ya, dan ini bisa menjadi katalis positif untuk mendorong kinerjanya sampai akhir tahun. Jadi harusnya ini bisa menjadi momen positif untuk industri traktor untuk kembali ke bullish rally-nya ya. Resisten berapa yang harus ditembus untuk balik ke bullish rally-nya, Pak Yaki? Singkat saja, Di Pak. 28.925 itu tadi. Oke, 28.925 jawaban untuk Cherry di Jakarta. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IJX Channel. Tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Pak Yaki, terima kasih sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Ya, baik, terima kasih. Ada Bapak Ahmad Yakiye, Head Online Trading and Technical BCA Sekuritas. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp interaktif kami. Dan silakan berpartisipasi kembali di waktu dan di program sama di perdagangan hari selanjutnya. Akhirnya, saya David San Oval dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.